Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya nih semua di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, baik, dan siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tak terasa, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini, yang berarti kita juga sudah melewati setengah tahun 2021 ini. Semoga dengan waktu yang berjalan begitu cepat, kita selalu bersyukur atas berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah kita sejenak mengambil saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Opa, oma, bapak, ibu, adik, kakak, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang hadir bagi kehidupan kita dan keluarga. Tantangan demi tantangan memang selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan senantiasa menjaga kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersiap untuk memuji Allah kita. Haleluya, pujilah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup beriman yang benar. Itulah tema ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan kita sebagai orang percaya, berapapun usia kita, adalah untuk mewujudkan iman yang sejati lewat pikiran, perkataan, dan seluruh sikap hidup kita. Tentunya, kita tidak mampu berjuang sendirian. Firman Tuhan hadir untuk menemani dan menopang setiap jalan kita. Yudas pasal 1 ayat 20 hingga 21 berkata,
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu, demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Hidup beriman yang benar selalu ditandai dengan kerendahan hati untuk mengakui segala keterbatasan diri. Untuk itu, marilah saat ini kita hening sejenak untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah,
sumber segala yang baik. Terima kasih untuk cinta-Mu yang senantiasa menerima kami. Kami percaya bahwa pengampunan-Mu hadir untuk merengkuh dan memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Umat Tuhan, dengar dan terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19 yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Untuk kami domba-Mu.
Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup yang dekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari saudari-saudari sekalian, sebelum kita merenungkan bagian dari pembacaan firman kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia dan kesempatan karunia waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, dan di saat ini Tuhan kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menuntun kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang kami baca, serta kami punya keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang maha baik, dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Markus 7 ayat yang pertama sampai ke-8, ayat 14 sampai yang ke-15, dan disambung dengan ayat yang ke-21 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Terima kasih. Markus 7 ayat 14 sampai 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Alkitab diambil dari Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang-orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halo semua, selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk ibu bapak yang ada di manapun berada, adik-adik juga, hai remaja pemuda. Hari ini kita ada dalam kebaktian intergenerasi. Kita semua bersama-sama dengan keluarga kita, tidak terbatas dengan usia, tapi kita semua bisa bersama-sama untuk beribadah, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Harapannya ibu bapak saat ini ada bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak di rumah, bisa duduk berdampingan dan kita bisa mulai perenungan kita bersama-sama. Hari ini kita diberikan tema hidup beriman yang benar. Saya mau tanya nih ke kita semua, apakah kita familiar dengan lagu ini? Kalau kita dulu mungkin diajari untuk berdoa, ya, diajari dengan lagu biasanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Biasanya seperti apa sih kita melakukan doa kita? Ketika kita berdoa bersama-sama, seperti apa sih biasanya tangannya? Ada orang yang biasanya tangannya dilipat seperti ini ya, umumnya seperti itu. Atau ada juga yang tangannya dilipatnya seperti ini. Nah coba kita semua di rumah, seperti apa kita berdoa biasanya? Nah satu ketika saya sedang berdoa dengan beberapa orang anak, kita mulai berdoa dipimpin oleh salah seorang anak dan kemudian kita berdoa semuanya tutup mata ya waktu itu. Lalu setelah selesai berdoa, ada seorang anak yang bilang seperti ini, kamu kok berdoanya tangannya dibuka? Dia bilang begitu. Lalu saya bingung waktu itu, oke, berarti anak ini mencoba untuk mengamati teman-temannya ketika berdoa gitu ya. Dan ternyata ada yang berbeda dengan dia. Anak ini berdoa dengan melipat tangan seperti biasa. Dan ternyata ada teman yang lain yang berdoa dengan membuka tangannya. Lalu pada waktu itu kita kemudian sedang membahas, boleh gak ya kita kalau berdoa tangannya dibuka seperti ini mungkin? Atau tangannya dilipat seperti ini, seperti orang pada umumnya? Atau dilipatnya seperti ini? Atau tangannya gak dilipat sama sekali? Boleh gak ya? Nah, apa yang mau dibawa dari perenungan singkat ini adalah bahwa terkadang ya apa yang sudah diajarkan kepada kita dari dulu itu terekam dengan sangat baik dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita dan terbawa itu yang kita lakukan terus-menerus dan sampai pada satu titik mungkin ada yang merasa bahwa ketika ada orang lain yang melakukan dengan cara yang berbeda, maka itu membuat sebuah hal yang membuat kita kok gitu ya. Mungkin kita tidak mempermasalahkan itu sampai berlarut-larut, tapi itu sesuatu yang mengusik kita. Kok gitu ya caranya? Seperti anak ini tadi. Dia bertanya, kenapa tangannya beda ya dengan cara saya berdoa? Nah, ibu bapak sekalian dan adik-adik, teman-teman remaja dan pemuda sekalian, setidaknya ini yang menjadi persoalan yang dibawa oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat di konteks
Markus 7. Di situ dikatakan bahwa suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat itu dari Yerusalem datang menemui Yesus. Datang menemui Yesus, berarti ini bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Mereka memang datang untuk menemui Yesus, berarti udah terencana sebelumnya. Dan apa yang mereka lakukan waktu itu adalah mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Makan dengan tangan najis, tangannya tidak dibasuh, tangannya tidak dicuci sebelum mereka makan. Wah, kalau sekarang ini benar banget ya, semua orang harus rajin cuci tangan. Habis melakukan apa, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer, harus gitu ya. Karena sekarang kita hidup dalam situasi pandemi yang belum berakhir, begitu ya. Atau bahkan setelah pandemi berakhir pun nanti kita tetap akan terus rajin untuk mencuci tangan. Berarti benar dong apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu kepada Yesus. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa ketika itu terjadi, yang pertama, mereka bukan sedang dalam situasi pandemi. Jadi mencuci tangan kita sekarang ini dengan mencuci tangan yang diharuskan di zaman ini ditulis itu berbeda. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa orang Yahudi ini hidup dengan sebuah tatanan yang sangat runtut seperti itu. Sangat jelas. Ada begitu banyak adat istiadat, ada begitu banyak tata aturan yang mereka susun ya dari zaman leluhurnya dulu, yang mereka hidupi dari satu keturunan ke keturunan yang lainnya secara terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari cara mereka beriman. Ya, ini adalah bagian dari ketetapan yang sudah ditentukan sedari dulunya. Jadi ini adalah bentuk ya, bagi mereka ini adalah sebuah bentuk beragama, sebuah bentuk penyataan bahwa mereka taat, mereka patuh sama Tuhan dengan aturan itu. Jadi semua orang akan melakukan hal yang sama. Karena dengan melakukan itu, mereka menyadari atau mereka meyakini bahwa dengan melakukan semua tata aturan adat istiadat itu berarti mereka percaya kepada Tuhan, itu berarti mereka patuh kepada Tuhan. Nah, disitulah letak persoalannya. Kenapa? Apa masalahnya kalau gitu? Ya, apa masalahnya? Apa yang jadi persoalan? Karena ketika tata aturan itu, adat istiadat itu dipatuhi, ya, to the bone, kalau kata anak remaja sekarang ya. Sangat gitu ya, to the core, sangat. Itu yang menjadi tuntutannya, itu yang menjadi hal yang paling penting. Apa yang terjadi? Hal-hal di luar itu kemudian sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang diperhatikan. Maka apa yang terjadi kemudian adalah saya akan sepenuhnya melakukan apa yang menjadi aturan, ya. Karena itu cara saya untuk taat sama Tuhan. Dan apa yang terjadi di balik itu, di sekitar itu, saya udah gak peduli lagi. Yang saya pedulikan adalah saya lakukan aturan itu. Karena saya taat sama Tuhan. Nah, inilah yang dikritik oleh Yesus sendiri. Apa yang Yesus kritik? Yesus kritik. Yesus katakan di ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sama dengan aturan yang lain, misalnya dengan memuliakan hari Sabat. Jadi ketika memuliakan hari Sabat, merayakan hari Sabat bahwa semua orang akan berhenti bekerja. Ya, ada kisahnya di dalam Alkitab sendiri. Tidak melakukan apapun ketika hari Sabat.
karena itu memuliakan Sabat. Tapi kemudian ada orang yang butuh pertolongan di hari Sabat. Gimana dong? Mau tetap ditolong? Atau gak bisa ditolong nih, kan lagi hari Sabat. Mana yang kemudian akan dipilih? Yesus sendiri dalam kisahnya, dalam Alkitab, dalam kitab Injil, Yesus sendiri menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus tidak berpaku pada aturan yang membuatnya berhenti membagikan cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Allah. Ini perenungan bagi kita semua. Ketika kita masuk ke dalam perenungan hidup beriman yang benar, apa yang kita nomor satukan? Apa yang bagi kita menjadi sesuatu yang lebih prinsip, lebih penting daripada yang lainnya? Apakah kita dalam kehidupan beriman kita, yang penting sudah melakukan, ya, berdoa gitu ya, berdoa pagi, siang, sore, malam, mau tidur, mau makan, habis tidur, habis makan, banyak sekali. Yang penting sudah dilakukan. Baca Alkitab. Udah berapa kali selesai baca Alkitab, misalnya gitu ya. Apakah itu yang paling penting untuk dilakukan? Atau sebenarnya, yes, benar itu penting, ya, itu perlu untuk dilakukan. Tapi kemudian dalam laku kehidupan kita sehari-hari, apakah kasih Kristus pun terpancar dari kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita bersama dengan keluarga kita, ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita, ketika kita berinteraksi dengan adik kakak, nenek opung, oma opa, saudara sepupu, tetangga, atau siapapun itu, apakah cinta kasih Tuhan pun hadir di dalam setiap interaksi kita? Bukan hanya sekedar mengikuti atau melakukan apa yang menjadi tata aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu bapak, saudara sekalian, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, ini yang menjadi perenungan buat kita. Yesus sampaikan di situ bahwa bukan itu yang paling penting. Yesus katakan bahwa percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sesuatu yang hanya menurut manusia benar. Tapi bukankah beriman itu berarti kita membuka ruang yang cukup luas dalam kehidupan kita untuk Kristus hadir di dalamnya? Dan ketika Kristus hadir di dalamnya, Kristus bukan hanya duduk dan diam mengamati begitu ya. Tapi ketika Kristus hadir di dalamnya, maka Kristus sendiri yang kemudian akan merombak kehidupan kita. Ini ada pemikiran yang gak tepat nih. Salah nih kalau mikir kayak gini. Ada sikapmu yang seperti ini. Ada kecenderungan kamu yang seperti ini. Kamu masih punya kesulitan ya untuk memanage amarah mungkin. Kamu sepertinya masih seperti ini. Ada begitu banyak ternyata ruang-ruang dalam kehidupan kita yang ketika Yesus hadir di dalamnya, maka Yesus akan membenahi itu dari dalam bersama-sama dengan kita. Nah, itulah kenapa di ayat yang ke-21, ya, di ayat yang ke-21, di ayat yang ke-15 itu dikatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang ada dari luar yang masuk, bukan itu yang menajiskan kita. Tapi apa yang ada dari dalam yang keluar, itu yang menajiskan. Maka di sini Yesus benar-benar serius untuk mengingatkan kita bahwa di ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apapun yang ada dari dalam kita,
itu sebenarnya kelihatan dari luar. Dari cara kita bereaksi dengan orang lain. Jadi mungkin coba kita amat-amati ya di keluarga kita sendiri. Kita amat-amati. Mungkin belakangan ini mama atau papa kita ya, ibu bapak atau nenek atau siapapun yang ada di keluarga kita mungkin yang belakangan ini kok sensitif sekali ya gitu ya. Atau kok gampang sekali meluap-luap emosinya, marahnya. Atau mungkin kok kayak seperti ada yang berubah ya dari mereka gitu ya. Pertanyaan kita mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang kita nggak tahu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang kita nggak tahu. Karena ternyata Kristus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu, yang kita ungkapkan itu, bahkan hal-hal yang menurut kita sendiri kok sepertinya kita nggak sadar seperti itu ya. Tapi itu semua ada dari dalam diri kita. Nah, Kristus mengingatkan kita, hidup beriman itu adalah hidup yang terpancar dari apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Maka pertanyaannya apa yang ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah memang benar-benar mengundang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita? Ada ruang dari hidup kita di mana Yesus hadir di dalamnya dan Yesus yang kemudian mengajarkan kita. Oke, mengarahkan kita. Atau sebenarnya selama ini kita ya membuka hati untuk Kristus masuk, tapi kemudian Kristusnya dikunci dan tidak bisa melakukan apapun. Karena mungkin menurut kita, ya kita tidak mau mengikuti itu. Apa yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita? Ada sebuah cerita yang ditulis oleh Paulo Coelho. Paulo Coelho bilang seperti ini, ada sebuah cerita, judul ceritanya ABCD, ABCD. Di cerita ini dikatakan seperti ini, bahwa ada seorang pendeta yang pada waktu itu adalah mendekati perayaan Paskah, sebuah kebaktian untuk merayakan Paskah. Ya. Pendeta ini ketika dia memasuki ruang ibadahnya, kemudian pendeta ini berjalan, dia merasa bahagia gitu ya. Ternyata di ruangan gereja itu ya, settingnya bukan pandemik, ketika itu tidak ada pandemi ya. Jadi ruangan gereja itu diisi oleh jemaat-jemaat yang hadir. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak dan yang lainnya semua juga hadir di situ. Nah, kemudian seorang pendeta ini ketika dia memasuki ruangan ibadah itu dan dia merasa bahagia. Wah, ternyata jemaatku masih merasakan bahwa Tuhan hadir ya. Mereka masih mencari Tuhan dalam kehidupannya lewat kebaktian. Nah, ternyata iman masih hidup dalam hati manusia. Kata pendeta ini dalam hatinya. Lalu ketika dia perlahan berjalan, apa yang terjadi? Terdengarlah suara. Apa suaranya? A, B, C, D, E, F, G. Kemudian orang mulai saling pandang memandang gitu ya, menatap. Apa ini? Apa ABCD ini? Dan apa yang kemudian terjadi? Suara itu ternyata datang dari suara seorang anak kecil. Ya, seorang anak kecil yang bernyanyi lagu ABCD. Lalu pendeta itu shh, gitu ya. Shh, lagi kebaktian. Shh. Anak itu disuruh untuk diam. Nah, tapi kemudian si anak kecil itu baru sadar. Wah, ternyata dia barusan nyanyi. Dan dia kemudian dengan wajah yang takut begitu ya. Karena udah mulai banyak orang yang ngeliatin dia. Dan dia merasa bahwa gak nyaman begitu. Dan dia mulai menunduk dan mulai menangis ketika itu. Lalu pendeta ini diceritakan bertanya kepada si anak ini. Nak, kamu lagi ngapain? Pendeta ini bertanya. Kamu gak lihat, kamu mengganggu orang lain yang sedang berdoa. Dia katakan.
di mana ibumu? Wah, yang dicari langsung ibunya. Kenapa nggak ditanya ya, di mana bapakmu? Begitu. Di mana ibumu? Kata seorang pendeta ini. Memangnya dia tidak ngajarin kamu gimana seharusnya kamu bersikap ketika kamu sedang kebaktian di dalam gereja? Kemudian si anak ini menjawab, maaf Pak, tapi aku gak pernah diajarin gimana caranya berdoa. Aku besar di jalanan tanpa ayah dan ibu, dia bilang. Lalu hari Minggu ini aku merasa aku perlu bicara sama Tuhan. Karena aku gak tahu aku harus bicara seperti apa sama Tuhan. Jadi aku hanya mengulang-ulang huruf dalam lagu itu tadi, lagu alfabet itu tadi. Aku pikir di surga sana Tuhan bisa menyusun huruf-huruf itu untuk membuat kata dan kalimat yang membuatnya senang. Lalu si anak berdiri. Dan dia katakan, baiklah, saya pergi aja. Saya gak mau ganggu orang-orang yang tahu caranya untuk bicara sama Tuhan dengan benar. Lalu sebelum si anak ini pergi, si pendeta ini berkata, nak, sini, ikut sama saya. Lalu dia membawa si anak ini, ke altar gereja, dan kemudian dia bicara di depan seluruh umatnya. Apa yang dia katakan? Dia katakan seperti ini, hari ini dalam kebaktian kita akan mengucapkan doa yang spesial. Kita akan mengizinkan Tuhan menulis apa yang ingin Ia dengar. Setiap huruf akan mengingatkan kita pada satu waktu di tahun ini ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik. Ketika kita dengan berani berusaha mewujudkan satu mimpi. Atau ketika kita berdoa meski tanpa kata-kata. Dan kita akan meminta Tuhan untuk mengatur kembali huruf-huruf dalam kehidupan kita. Mari berharap huruf-huruf ini memungkinkan Tuhan untuk menyusun kata dan kalimat yang menyenangkan hatinya. Seperti apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian si bapak ini dan anak ini memejamkan matanya dan mereka mulai kembali lagi bernyanyi A, B, C, D, E, F, G. Dan tak lama kemudian orang-orang yang hadir pada waktu itu ikut bernyanyi bersama-sama. A, B, C, D, E, F, G. Ibu bapak sekalian, teman-teman remaja, pemuda, dan adik-adik. Ketika kita hidup beriman, berarti kita hidup dengan memberikan ruang bagi Kristus. Untuk datang dan hadir mengisi kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Kristus yang hari demi hari mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus merespon sesuatu. Ketika kita hidup beriman kepada Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Kristus adalah kasih-Nya, adalah yang tercermin dalam setiap hal yang keluar dari dalam diri kita. Ketika kita hidup beriman kepada Kristus, kita bukan lagi hanya berpegang pada ritual-ritual yang menurut kita benar untuk dilakukan. Kalau saya udah berdoa, berarti udah cukup. Kalau saya udah rajin baca Alkitab, berarti udah cukup. Wah, ternyata bukan itu. Tapi lebih daripada itu, bahwa Kristus, kasih Kristus itu terlihat, terasa, terdengar dari keseluruhan hidup kita.
Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk tenang, untuk teduh, untuk mengingat kembali apakah saya sebagai seorang bapak di tengah keluarga, apakah saya mencerminkan Kristus dalam hidup beriman saya sehari-hari. Saya sebagai seorang ibu, apakah saya mencerminkan kasih Kristus dalam setiap laku kehidupan saya, dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya sebagai seorang anak, saya sudah mencerminkan kasih Kristus dalam setiap laku kehidupan saya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai oma opa, kakek nenek, apakah saya pun sudah mencerminkan kasih Kristus dalam laku kehidupan saya sehari-hari. Selamat merenungkan kasih Kristus dan menghidupinya dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Bless the Lord, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun's come
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, teman-teman remaja pemuda dan adik-adik, kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami, Allah yang penuh kasih setia. Allah yang terus beserta dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Allah yang terus menemani kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hari ini ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup dan untuk datang kepadamu, untuk disapa oleh renungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan biar kiranya firman Tuhan yang boleh hidup dalam kami satu persatu, yang boleh dinyatakan dalam laku kehidupan kami setiap hari, yang boleh terlihat, terasa, tercermin, terdengar, dan boleh dirasakan benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, di setiap keluarga yang ada. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sempurna karena kesehatannya. Untuk yang masih berjuang dengan COVID-19, untuk boleh pulih, untuk boleh sembuh. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini berjuang, melewati masa-masa duka, ditinggalkan orang yang terkasih. Untuk keluarga-keluarga, untuk kami semua Tuhan yang saat ini masih berjuang dengan pemulihan ekonomi, yang masih berjuang untuk boleh saling mengerti satu dengan yang lain, untuk masih terus berjuang untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami berdoa bahwa dalam setiap perjuangan yang kami lakukan dalam kehidupan kami boleh terus merasakan Tuhan bersama-sama dengan kami, berjuang bersama-sama dengan kami hari lepas hari, sehingga kami gak kehilangan harapan, kami gak kehilangan damai sejahtera kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus menyatakan kasih-Mu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk GKI Maulana Yusuf, untuk setiap komisi yang ada, untuk setiap majelis, untuk setiap pelayan, untuk setiap pendeta yang melayani di tempat ini, untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan, biar kiranya kami pun tidak lelah. Kami boleh terus menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam setiap program yang ada, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap interaksi kami Tuhan, baik secara online maupun offline dengan keluarga yang ada di sekitar kami. Biar kami pun terus boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk dunia ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, kami berdoa untuk negara kami, untuk Indonesia, untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Biar setiap pemimpin pun boleh terus punya visi yang benar, visi yang baik, visi untuk membangun, untuk menolong setiap rakyat yang ada. Dan biar kiranya setiap dari kami pun Tuhan yang ada, setiap rakyat Indonesia, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara ini. Dan kami pun mau melakukan hal-hal yang berkontribusi baik untuk negara ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya untuk waktu-waktu ke depan, minggu depan, bulan ke depan, setiap hari-hari yang kami lalui, kami boleh melaluinya dengan damai sejahtera Tuhan dan ungkapan syukur yang terus meluap-luap dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mau menyatukan hati kami menutup doa ini dengan bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami, mari kita bersama-sama doakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membawa persembahan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang berkata, "Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah." Oh
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan kami ini dapat diberkati oleh Tuhan sehingga dapat digunakan untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para majelis agar kiranya dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. jujur hendak-Mu serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan menebus. Yesus kau korbankan darah-Mu bagiku, ku masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Yesus kau korbankan darah-Mu bagiku, ku masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Sa